ada istri dari mendiang Glenn Fredly, ada di hadapan kita, Mutia Ayu. Ini aku untuk pertama kali ketemu sama Mutia Ayu. Sangat cantik banget. Ini yang membuat Glenn Fredly, seorang Glenn Fredly itu benar-benar jatuh cinta dan wah, dilumpuhkan hatinya. Oke, kalau gitu silakan duduk. Boleh tepuk tangan dong untuk Mutia Ayu, silakan. Di awal tadi langsung nyanyi lagu dari mendiang Glenn Fredly. Setiap menyanyikan lagu itu rasanya gimana sih kalau boleh tahu? Rasanya pastinya selalu keinget sama Glenn, suaranya, apalagi liriknya itu seperti mendeskripsikan bagaimana perasaan aku. Gitu. Padahal sudah dipisah 2 tahun tapi rasa itu tetap masih mau ada. 3 tahun. Mau 3 tahun mau 3 tahun. Karena gini, kalau dengar lagunya Glenn Fredly itu ya, jangankan Mutia yang punya ada kisah cinta luar biasa. Kita aja sebagai pendengarnya, fansnya aja tuh kadang tuh rasa rindunya luar biasa banget. Karena masing-masing lagu kan pasti ada cerita. Apalagi di kisah cintanya mendiang itu ada kisah dari Mutia Ayu. Kita lihat tayangan berikut yuk tentang bagaimana ketika ditinggal oleh Glenn Fredly bangkit dari sebuah perpisahan. Jadi Glenn Fredly sempat mengatakan itu. Iya. Titip. Jadi Usi itu adalah panggilan kakak terhadap orang rumah gitu. Iya. Jadi Glenn bilang, Usi beta titip Gewa ya, beta 3 hari lagi mau pulang. Apakah benar 3 hari kemudian? Pulang. Iya, 3 hari kemudian. Iya. Jadi sebenarnya selama 40 hari Glenn sebelum kepergian, Glenn itu selalu suruh Gewa untuk di lantai 2 supaya tidak, aku nggak ngerti lah gimana. Saat itu nggak ngerti kenapa anak kok disuruh di lantai 2, gitu. Glenn di lantai 1. Gitu, tapi sebelum 3 hari itu Glenn suruh Gewa turun ke bawah, terus ya udah foto, terus dipeluk sama Glenn. Kayak maksudnya pasti manusia nggak pernah ada yang tahu ya kapan maut datang kan. Tapi seperti sudah ada firasat gitu ya tampaknya. Memang sebenarnya banyak banget firasatnya yang ditunjukkan. Iya, yang ditunjukkan sama aku. Contoh misalkan waktu aku di rumah, aku kan pengen disetirin ya sama Glenn mobil, tapi Glenn nggak bisa. Akhirnya aku yang nyetir. Terus terus Glenn bilang sama aku, biar kamu belajar bawa mobil ini supaya kamu mandiri. Terus aku bilang kan ada kamu, karena aku nggak mau disetirin sama siapapun. Saat itu udah sakit belum? Udah sakit. Oke. Terus dia bilang nggak apa-apa, belajar. Gitu. Aduh, akhirnya sadar ketika sudah pergi, oh ternyata itu yang pesan supaya mandiri. Dan juga satu lagi dia tuh buatin playlist lagu kesukaannya dia yang bener-bener membuat dia terinspirasi. Playlist, jadi tulisannya itu lagu Cinta Bebe. Panggilannya Bebe kan, aku sama Glenn itu. Lagu Cinta Bebe. Terus dia bilang, dengerin ini ya kalau kamu ingat aku gitu. Dan masih disimpan itu pasti? Iya dong pasti. Dan itu bakalan aku kasih untuk Gewa. Karena itu mahal banget musiknya. Iya, dan gitu. Maksudnya selain pesan juga ada titipan-titipan yang mungkin akhirnya Mutia menjalani kehidupan ini mungkin bisa lebih tenang walaupun nggak ada Glenn di sisi Mutia. Tapi apa yang buat Mutia tuh kuat banget untuk bisa karena aku kenal sama Glenn itu bukan hanya sebatas cinta, bukan. Tapi rasa sebagai manusia hidup bahwa kita saling mengasihi, saling mencintai. Aku selalu yang selalu aku ingat adalah hati, kebaikan, kebijakannya Glenn. Bukan hanya sebatas partner hidup, tapi sebagai kakak, sebagai ayah. Apa contoh kejadian atau kebaikan apa yang sampai sekarang, aduh ini Glenn banget itu, misal apa? Hal kecil aja. Waktu itu aku pergi sama Glenn berdua, terus ada bapak-bapak yang bener-bener dia lusuh banget gitu. Terus jual makanannya tuh masih banyak banget. Di dompet aku itu 500.000 untuk hari besok lah gitu kita ini. Tapi baiknya Glenn, si 500.000 itu tuh diberikan semuanya. Padahal entah besok istilahnya. Iya gitu. Tapi dari hal kecil aja gitu maksudnya. Terus
mengajarkan rasa bersyukur ke aku. Gimana dulu aku sedikit pun nggak pernah yang namanya mengenal rasa syukur. Nggak pernah sama sekali dulu. Sebelum mengenal. Iya. Ya, terus. Tapi semenjak dengan Glenn ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bahwa kasih itu luar biasa ya, lebih dari segalanya gitu. Memanusiakan orang itu luar biasa ya, lebih dari segalanya. And he's Iya. lovely person banget sih Iya. emang. Dunia musik Indonesia tuh nggak lepas dari seorang Glenn Fredly. Kehilangannya. Beliau pergi meninggalkan kita semua pun di Di setelah tanggal hari musik ya apa? Iya, enggak. Pas? Tanggal 8 April. 8 4 April. hari setelah aku ulang tahun. Oke. Jadi kita tuh ngerayain ulang tahun dulu sebelum ke rumah sakit tuh di rumah gitu. Oke. Iya, dia pengen terlihat cakep di depan istrinya, pengen didandanin. Glenn tuh seneng kan resik orangnya gitu, pengen rapi, pengen wangi. Itu terakhir kalinya aku mandiin dia, rapihin dia, Kondisi sisirin. sudah cukup parah, tapi pengen ayo dong bikin ganteng gitu. Iya, aku pengen ganteng depan istriku, dia bilang gitu. Disisirin, terus pakai lotion, disikat gigiin gitu. Karena aku, iya. Oke. Meninggal hari Rabu, kalau tidak salah, betul. Betul, hari Rabu. Dan setiap hari Rabu selalu ke makam. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kalau sekarang masih dilakukan? Sekarang 2 tidak bulan sesering sekali. itu mungkin 2 ya? bulan sekali, tapi aku wajib untuk ngecek makamnya rapih atau enggak. Aku pengennya dia kan seneng rapih gitu ya. Aku pengen makamnya itu rapih gitu. Terus pas terakhir di kehidupan dia bukan teriak-teriak, manggil aku, jangan tinggalin aku. Jadi sampai detik ini aku terngiang-ngiang bahwa aku nggak bakalan ninggalin Glenn sampai kapanpun. Aku bakalan jagain rumahnya, aku bakalan rapihin rumahnya. Tapi Jadi- kan hidup kan harus terus berjalan. Iya. Mutia apakah Belum move on sampai sekarang? sudah bisa Move on, aku sampai detik ini aku nggak mau move on. Sampai detik ini? Enggak. Nggak mau? Berarti Nggak mau. dalam artian kata, Artinya gini Kak, move on dalam arti biarin aku ngerasain sakit ini, ngerasain rindu ini, biar aku pertama dekat sama Tuhan gitu kan. Biar aku minta terus rasa cintanya sama Glenn tuh jangan dilunturin gitu. sampai kapan? Aku nggak tahu sampai kapan, yang pasti detik ini aku ngerasanya bahwa aku masih kasmaran gitu loh rasanya sama sekarang? Glenn. Walaupun sampai sudah sekarang. mau 3 tahun? Iya. Jadi rindu, Iya, bahagia, rindu, cinta terus- gitu? Betul. Sampai sekarang? Betul. Kenapa? Karena selama Glenn hidup, Glenn tuh nggak pernah menyisakan kesakitan sedikit pun di hati aku. Semuanya baik. nggak pernah menyakiti hati? Jadi Iya. memorinya memori tentang kebaikan, Iya, dan kebaikan. iya. Jadi dalam artian kata hati benar-benar tidak dibuka untuk siapapun. Untuk saat ini, tapi kan kalau misalkan Iya, Tuhan berkata lain, Karena aku nggak kalau tahu bisa ya. move on bukan berarti melupakan dan Yes, tidak cinta. betul. Artinya mungkin suatu hari nanti memang jika Tuhan mengizinkan, Iya. maka Mutia juga akan membuka lembaran baru. Tentunya kan Gewa juga butuh Iya. sosok yang tanpa mengurangi bahwa Gewa setiap harinya pun juga selalu diingatkan. Karena kan Gewa pada saat kecil itu mungkin nggak sempat lihat papanya secara iya. benar-benar ini ya. Jadi mungkin hanya tersisa Gimana? foto aja gitu. Usia berapa ditinggal? 40 hari. Pas 40 hari. Au. Gitu. Masih kecil banget, masih bayi sekali. Iya. Pas 40 hari. Pas 40 hari. Jadi waktu itu tuh sebenarnya waktunya aku ke rumah sakit check up. Makanya kamu inget banget Iya. ini pas 40 hari. Dan itu tidak mudah membesarkan bayi sendirian. Butuh support dari suami sebenarnya. Tapi apapun itu Apalagi waktu udah itu aku rencana baby Tuhan. blues. Sempat baby. Sempat baby Sempat blues. baby blues itu 2 minggu. Mana Glenn sakit, mana Gewa. Saat itu Glenn tahu kamu baby blues? Tahu. Apa yang dikatakannya? Karena kita sudah mempelajarinya sebelum lahiran, jadi kita udah tahu gitu, ya udah jalani aja. Oke. Gitu. Kan kalau tadi kebaikan seorang Glenn, menolong orang tanpa pilih kasih siapapun itu. Diketahui di depan mata ketika Glenn masih hidup. Ada nggak sih sesuatu misal kejadian atau barang atau ketemu orang menceritakan tentang kebaikannya setelah Glenn pergi? Ada nggak? Ada banget. Jadi pas di makam,
kan penjaganya itu deket juga sama aku gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, "Bu, ada orang katanya setiap minggu datang ke sini." "Siapa?" Dia bilang, "Bapak-bapak ojek online," dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Bapak-bapaknya dari mana?" Aku bilang, "Kok setiap minggu datang ke makamnya Glenn?" Ya, kalau Mutia istrinya. Iya, iya. Nah Aku itu, tuh penasaran maksudnya triggernya Iya, iya, apa, itu bapak Ternyata apa? Iya. Ternyata apa yang Ternyata dialami? dulu Glenn pernah, jadi bapak itu tuh nggak kelaparan, nggak punya uang untuk beli makanan. Akhirnya ketemu sama Glenn, diajak makan bareng. hanya itu saja istilahnya Iya, ya. iya, iya. Tapi kena di hati Bapak. Ya, Karena artinya mungkin dengan semangkok nasi gitu ya, bahwa itu bisa menyelamatkan hidup si bapak dan itu menjadi sangat utang budi. Bapak merasa Wah. terkena di hati dan Akhirnya ketemu nggak? selalu ingin mendoakan. aku minta ketemu sama si Udah ketemu bapaknya. belum sampai sekarang? Udah ketemu. Dan bercerita seperti itu. Iya, cerita seperti Hanya sekali kejadian itu saja Bapak itu sebetulnya betul. dengan Glenn. Betul. Wow. Tapi ngena ya. Tapi si bapaknya tuh bacain ini ayat-ayat, Doa ya. dia bacain doa di situ. Aku bilang, ya Itu dari jutaan manusia, mungkin itu salah satunya bapak yang bisa diselamatkan Glenn, bisa berkenalan dengan Glenn secara langsung. Tapi saya yakin masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang begitu mencintai Glenn dan juga begitu mengena di hati mereka dengan kebaikannya Glenn. Oke. Ada hal lain mungkin, selain tadi. Iya. hal lain apa ya? Hal lain sebenarnya banyak banget ya Kak. Kebayang. Cuman yang ada cerita lucunya adalah jam tangan kesayangan dia nih. Dia tuh udah lama banget cari itu sampai rada ngegerutu gitu. Pas Glenn masih ada, masih ada. Dia sebel nih, hilang. Jamnya sebel. hilang. Hilang kan. Akhirnya ketemunya kemarin banget, seminggu yang lalu. Baru kemarin. Kemarin. Adanya di mana? Adanya di belakang baju digantungin gitu di belakang baju jam tangannya. Baru ketemu. Ketutup sama topinya dia. Gitu. Pas, aduh. Iya, aku bilang coba aja kalau misalkan ada itu jam tangannya aku masukin Ya, ke sebagai itunya. barang Iya. kesayangan ya. Udah bilangin udah ke makam lagi. Terakhir ke makam kapan? Terakhir minggu lalu. Dibilangin nggak? Kasih tahu nggak jamnya ketemu? Belum sempat. Belum sempat. Tapi aku tuh emang kalau ngobrol tentang mendiang almarhum tuh nggak lepas juga selain dari Mutia ada Gewa. Gewa yang sangat menguatkan Mutia. Ada fotonya Gewa pada saat lagi duduk lihat ayahnya. ayahnya. Oke. Coba lihat. Kita lihat sama-sama fotonya. Ini, aduh. Ini Aduh. setiap hari suka liatin foto ayahnya atau gimana Mutia? Jadi dari kecil itu aku selalu bilang sama Gewa, Gewa ini ayah, Gewa ini foto ayah gitu. Jadi sampai detik ini kalau misalkan kita makan di meja makan, terus dengan sendirinya Gewa, ayah minum ke fotonya kan besar tuh. Ayah makan. Terus kemarin juga ada di vlog aku, ayah mainan ayah, dia bilang gitu. Dia seperti lagi ngobrol sama ayahnya. Iya, jadi dia punya imajinasinya sendiri bahwa foto itu adalah sosok ayahnya yang ada. Sepertinya diceritakan terus oleh ibunya. Iya. Terus video-videonya Glenn juga aku puterin, suaranya Glenn Gewa tahu. Jadi aku puterin, ayah, dia bilang. Berarti dia sudah bisa mengatakan ayah. Ayah. gitu ya. Kata pertama yang dia ucapkan usia 8 bulan tuh ayah. Ayah. Gue kan sebagai orang tua ya, ketika anak menyebut kata pertama ayah, seneng banget. Iya. Ketika dia tahu keberadaan kita, suara kita, sayangnya nggak ada sosok ayah tersebut ya. Tapi pastinya Gewa nanti akan meneruskan cita-cita Amin, ayahnya. Saya amin. yakin sekali itu. Karena ya pasti ada darah yang mengalir dari seorang Pasti. mendiang Glenn Fredly. Oke, setelah ini kita akan lanjut ngobrol sama Mutia soal warisan peninggalan Glenn paling berharga. Tetap di FYP For your pagi.